Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena buat videonya malam. Selamat malam, adik-adik mahasiswa kelas 1 IF4B. Bapak mohon maaf ya atas keterlambatan video ini yang seharusnya kemarin kita pakai untuk perkuliahan di hari Rabu pagi. Jadi pertemuan di Rabu pagi kemarin itu seharusnya lanjutkan aplikasi quote ya. Coba Bapak screen ya. Terakhir kita udah sampai sini, kita sudah membuat model, kita sudah membuat retro server, API request data udah, dan hari ini kita akan masuk ke adaptation main activity. Nah, ini sebenarnya 2 part cukup ya kayaknya. Kemarin menarik, ada beberapa teman kalian yang WA katanya ada error. Lihat errornya seperti apa. Kalau kecurigaan Bapak sih errornya itu lebih ke permission internetnya. Di mana nambahinnya di sini di Android Manifest, tapi nanti aja ya. Kita akan coba masuk ke adapter quote, sama sebenarnya seperti yang kita lakukan sebelumnya di mata kuliah ini tentang aplikasi pahlawanku, karena kita sama-sama pakai Recycler View. Jadi kalau kita lihat di modul ya, kita sama-sama view adapter kita ke recycler view.adapter. Jadi sebenarnya mirip ya kerjain sebelumnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kelas ya, yang ini kelas holder data extends recycler view.viewholder ya. Jadi di adapter kita bikin dulu dalam kelas ya, sama kayak di modul. Nah, ini gunanya kalau atau ngikutin kelas itu kita tahu step by stepnya itu mulai dari mana. Tapi kalau dari sini nyalin kan kita nggak tahu stepnya ya. Jadi kita mulai dari sini nih adik-adik ya. Kita mulai dari sini, kayaknya bisa diginiin deh. Mana ya? Nggak bisa ya? Oh, power threshold ya, lupa Bapak. Jadi kita mulainya dari sini nih ya. Nah, kita bikin kelas di dalam kelas ya. Jadi kita bikin public class, kita bikin namanya holder data. Jadi sebenarnya holder data ini adalah view holdernya. View holder itu adalah yang hold view-nya ya, yang hold view-nya. Jadi di dalam recycler view itu kan nanti ada item holder. Nah, ini yang kita buat adalah kelas untuk ngehold datanya, kira-kira kayak gitu ya. Di sini kita buat data extends recycler view.viewholder. Tuh, recycler view.viewholder ya. Dalamnya itu error, biarin saja. Errornya itu gini. Kita deketin kursornya ke sini, nanti ada lampu merah. Kita klik ini create constructor matching super, ini kita klik, itu langsung jadi. Hilang errornya. Ya, terus apa yang kita ke sini ya? Disinilah kita mendefinisikan apa yang ada di dalam card view kita. Kan ada 2 tuh, ada text view untuk teks sama author, tuh quote-nya maksudnya. Jadi kita buat text view, TV author sama TV text. Ya, quote-nya maksudnya ya. Jadi di sini kita find view, ini kelas non activity. Jadi kayak gini memang caranya ya. Author itu nggak bisa langsung find view by ID, nggak ada, kita harus izin lewat sini, lewat card view-nya. Posisi kita kan di recycler view, adapter yang akan kita buat ini adapternya recycler view gitu. Jadi tetap lewat holder datanya dulu, buat masuk ke dalam card view-nya ya. Nah, di dalam sini sudah dibuat konstruktor dengan parameter ini item view, maka view ini mewakili view gitu. Jadi di sini item view dot find view by ID-nya baru ketemu r.id.tv. Nah, ini error biarin karena kita pakai package tambahan. R-nya error biasa. Kita deketin aja kursornya, lampunya kita klik, lalu klik import class, jebret. Yang mana terserah, jebret. Tuh nambah sendiri R di sini. Ya, r.id.tv or satu lagi tv text sama dengan item view dot
find view by id r.id.tv text ya. Nah, udah baru di sini kita teruskan ya, kelas yang ini kita extend kemana? Ke recycler view dot adapter tuh di dalam kurungnya VH. VH itu apa? View holder. Set. Nah, view holdernya mana? Ini yang bawah ini. Jadi mengakses view holdernya itu bagaimana? Akses kelasnya dulu, baru kelas innernya, kelas dalamnya. Ini adapter quote, holder data, kelas yang di dalamnya. Ini kan view holdernya. Pak, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, sama awalnya ini juga pasti error dulu tuh. Ya, nggak langsung bener. Ya. Terus kita bikin apa? Di sini kita deketin ke lampu merah. Ini kayaknya situin aja ya biar lega. Lampu merah, kita pilih implement method. Kita klik implement method, nanti ada 3 metode yang harus kita pakai, kita implementasikan, lalu klik OK, jepret. Tuh, masuk semua ke sini. Ya, jadi sudah ada on create view holder, on bin view holder, sama get item count. Udah selesai kah? Belum. Di sini kita akan membuat sebuah variabel yang nanti akan mewakili quote-nya gitu ya, yang tipenya itu kita buat array list ya. Jadi private list dari quote model, private list entitasnya itu dari quote model. Kita kasih nama apa ya kalau di variabelnya? Namanya list quote ya. List quote itu sama dengan new array list ya. Tuh. New array list. Oke, kalau di sini kita akan membuat sebuah konstruktor. Caranya kita klik kanan atau tekan Alt insert. Di sini ada generate, lalu pilih konstruktor. Dan ini adalah variabel yang barusan kita buat. Kita pilih aja nih satu, klik OK. Jepret, itu jadi ya. Ini konstruktornya jadi. Sekarang setelah konstruktor jadi, kita akan isi on create view holdernya, kita isi get item count, kita modifikasi. Ya, kita isi dengan apa? Yang pertama di on create view holder itu ini isinya. Ya sama kayak sebelumnya kita pakai layout inflator. Ya, jadi banyak variasi sebenarnya kalau kita pakai adapter ini ya. Di sini variabel di sini ya. Kita buat dari view layout sama dengan ya, view kita bikinnya layout sama dengan ini layout inflator kayak biasa dot from layout inflator dot ya. Nah fromnya mana? From ini get context parent dot get context. Parentnya dari mana? Ini parent ya, parent dot get context ya. Kemudian setelah kita dapat konteksnya kita inflate ya, kita dot inflate. Nah, di dalam inflate ada beberapa ya. Yang pertama list itemnya dulu ya, yang sudah kita buat itu ada di r.layout.list item, koma ya, apa ya, selanjutnya adalah parentnya. Kemudian di sini kita pakai false untuk attach to root-nya kayak dulu ya, sama ya. Itu di bawahnya di sini kita buat holder data, holder sama dengan new layout. Jadi sebenarnya ini bisa kita langsungin aja nih di sini. Ya, di return new apa? New ini nih. Holder data new holder data. Holder data itu strukturnya punya parameter item view yang bertipe view. View-nya kita panggil dari variabel ini. Layout. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau mau sama kayak modul juga bisa. Cuman kita pakai data sama holder data, holder
sama dengan new folder data layout. Nah, di return new enggak lagi ya, return holder, sama aja. Ya, jadi bisa pakai yang dua-duanya. Ini Bapak copy, ini kita sesuaikan dengan modul. Ya, jadi bisa pakai yang ini ataupun yang, kalau yang ini hanya satu baris. Lalu on bin view holder. On bin view holder, ya, on bin view holder di sini adalah ngeset ya. Kita akan set teksnya ya, kita akan set. Nah, di sini kita pakai dari code model yang udah kita buat, kita pakai key-m sama dengan new code model ya. Enggak dong, sorry. Ini kebiasaan instansiasi objek ya, maaf. Jadi kita buat dengan list code.get position, sorry. Ya, di sini list get position itu yang ini. Beberapa versi Android Studio ininya pakai variabel i, jadi sesuaikan saja ya. Terus di sini apa yang kita lakukan ya, di sini kita langsung holder ya, holder ini dari holder data dot tv author misalnya, atau kita pakai tv text dulu bebas ya, itu kita set nilainya. Set text-nya dengan apa? qm.getText ya, holder.tvAuthor.setText itu qm.getAuthor ya. Nah, ini untuk ngesetnya. Udah, sebenarnya ini selebihnya ini kita gunakan untuk nampilin tos ya. Jadi ketika kita klik keluar gitu ya, ada keluar siapa, boleh nanti kita buat, tapi karena kemarin itu kita cobanya di bawah, kita di bawah aja ya. Di sini kita buat misalnya view dot set on click listener new view dot on click listener. Jadi kalau misalnya itemnya ini diklik, apa yang terjadi? Kita toast, ini dia bingung nyari konteksnya, nggak apa-apa, item view dot get konteks itu ada ya. Nah, di sini misalnya yang mau kita tampilkan adalah autornya (2) siapa gitu ya. Di sini plus text dot get text dot toString kira-kira seperti ya. Jadi nanti ketika diklik card view-nya dia akan keluar tus, oh autornya si ini gitu, meskipun udah tertulis, cuman ini jadi ya, supaya on click listener itu bisa juga dibuat di sini gitu. Sementara di modul kita lakukan di. Nah, ini get item count kita isi dengan apa? Kita isi dengan list quote dot size ya. Nah, nih list quote dot size. Udahkah sampai di sini? Belum, sedikit lagi. Kita masuk ke main activity. Di main activity ada beberapa variabel yang harus kita kerjain nih, kita buat dulu nih ya. Mulai dari recycler view itu harus kita find view nantinya ya. Jadi kita balik ke main activity ya, kita buat di sini private recycler view, kita kasih nama rv code ya. Kemudian private progress bar, kita kasih nama pb quote. Nah, kemudian ada apa lagi yang perlu kita deklarasikan di sini? Ada pertama listnya ya, list dari model quote yang udah kita buat. List, ada dalam kurung E entitasnya itu ya, kita kasih namanya apa ya di sini? Oh, list quote ya. Quote. Kemudian nih ada adapter sama linear layout manager. Deklarasikan di sini boleh, sebenarnya di dalam juga boleh, bebas aja sih ya. Private adapter recycler view, adapter quote yang sudah kita buat ya, sorry. Adapter quote, kita kasih nama adapter quote ya. Kemudian linear layout ya, private linear layout manager, kita kasih nama linear layout manager aja ya. Terus mulainya kemana? Di bawah sini seperti biasa
fine view-kan dulu. Kedua, ini nih kita fine view-kan dulu. Kemarin Bapak sudah sempat contohin ada gaya lain ya. Misalnya kita buat di sini private void init view. Ya, kita fine view kan ini RV code sama PB code kita fine view kan di sini. Sama aja sebenarnya ya. Code, kemudian PB code itu sama dengan find view by ID r.id .pb code ini view kita panggil di sini kira-kira gitu ya, bebas boleh dipakai boleh tidak ya, boleh langsung kita fine view kan di sini, cuman kayaknya lebih enak aja ya kayak gini ya. Selanjutnya kita set linear layout manager kita ya, itu adalah terus kita juga jadi kita akan set linear layout manajernya ke activity main activity.this ya. Jadi di sini linear layout manager ya, itu sama dengan new manager dari main activity.this, ini konteksnya kira-kira kayak gitu. Lalu di sini set layout manager ya, rv code set manager kita pakai yang linear layout manager ya. Sampai di sini ada metode yang namanya retroad. Nah, jadi kita bikin sebuah metode satu lagi yang nanti di sini ya. Kita bikin metode namanya misalnya retrieve quote. Nah, ini main retrofitnya di sini nih, void ya, sorry. Void retrieve quote, di sini kita panggil retrieve quote. Sampai di sini masih error. Masih kosong bukan error. Ya, jadi kita isi dengan apa? Nah, sini nih teman-teman. Dari pertama progress bar-nya kita tampilin. Barnya nggak ditampilin nih di sini. Mana ya? Di sini progress bar-nya kita buat visibility-nya gone, visibility-nya pergi. Sekarang kita undang dia. Kenapa diundang? Karena dia dalam posisi data. Jadi ketika nge-retrieve data kita panggil dulu pbquote.set visibility, tulis aja visible. Itu ada tuh. Enter, jepret jadinya kayak ya. Terus apalagi yang kita lakukan? Kita mulai panggil nih API request data tuh ini. Dari interface yang ini. Ya, jadi panggil API request data. Ya, kita pakai apa di sini? Nama variabelnya ARD data, boleh ya. ARD data itu sama dengan retroserver.connect read. Jadi di sini kita panggil retroserver ya, dot connect retrofit dot ya, apa yang di create ini API request data dot class ya, request data dot class. Di sini kita membangun hubungan ke retrofit servernya ada di alamat ini ya. Nah, sekarang kita ke sininya nih, kita akan panggil ARD get ya. Bagaimana caranya? Caranya dimulai dari call ya. Kita call list quote model. Call-nya yang ini ya, retrofit. Awas jangan yang ini yang diimport nanti. Call ya. Apa yang di call? Yang di call adalah list dari list dari quote ya, list dari quote model. Terus dipanggil misalnya proses aja lah ya, proses itu sama dengan ARD data dot ARD get ya. Kenapa ARD get? Karena di sini namanya ya. Jadi dia ngikutin ke situ. Terus apalagi yang dilakukan? Proses dot
Unqueue. Nah, ini ada unqueue. Jadi antrikan perintah ini, kita enter di sini new. Kalau ada pilihan tuh callback, awas yang ini ya, kita enter, jebret. Nah, langsung jadi method on response sama on veiler ya. Lalu apa yang diisi di sini? Jadi kalau on response kita sudah terhubung dengan API kita, maka nah itu dilakukan di on response. Kalau di sini, kalau seandainya kita gagal menghubungi server kita, menghubungi kita, itu kita berikan sesuatu di sini. Nah, di sini adik-adik kita teruskan saja, misalnya yang di veiler nih, yang di veiler kita teruskan, kita create new toast, kita buat saja di sini misalnya gagal menghubungi server, terus kita bikin pesannya apa? Pesannya itu ambil dari t.get message. Jadi pesan errornya nih nanti akan di situ ya. Lalu jangan lupa matikan pbquote.set visibility, itu balikin ke gun lagi gitu. Jadi setelah nampil pesan dari toast, lalu progress barnya matiin gitu, jangan lupa dimatiin. Nah, yang kita lakukan, kita boleh mulai dari jangan lupa matiin ini ya. Jadi kalau misalnya berhasil pun jangan lupa matiin progress barnya, kalau enggak nguing muter-muter nggak berhenti ya. Nah, di sini pertama kita panggil response.body, lalu kita simpan ke variabel list quote yang sudah dibuat tadi ya. List quote sama dengan response.body ya. Sebenarnya ini di dot gitu ya. Apa yang akan dilakukan setelahnya ya. Lalu di sini adapter quote yang udah dibuat tadi itu sama dengan ini new adapter quote dengan parameter itu kita lihat adalah list quote yang bertipe list quote model gitu ya. Panggil yang sudah kita buat di atasnya ya. Lanjut ke rv quote.set adapter quote ya. Recycler view-nya kita set adapternya yang mana gitu. Adapternya yang ini yang barusan kita instansi adapter quote. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Udah selesai. Hanya karena kita menghubungi internet, errornya di sini ya, adik-adik ya. Bapak nggak tahu bener nggak ya. Kayaknya kecurigaan Bapak di situ. Di sini di manifest, di Android manifest kita tambahin di sini permission, kita tulis huruf besar inter. Sorry, kok permission? Uses permission. Nah, yang ini. Nah, kita cari ada internet ya. Kita pilih ini, internet, enter, lalu tutup. Udah selesai. Kita coba ya, Bapak running dulu emulator Bapak. Sekalian wipe datanya ya. Karena kemarin full emulatornya buat data koreksi UTS kalian sama 2 kelas lain. Ya. Udah nge-wipe-nya kayaknya. Udah, kita running deh sekarang. Tuh, ya, starting APD, tunggu sebentar, Android Virtual Device. Wipe hilang semua isinya, jadi ya, dia mulai dari nol. Ya, wipe data istilahnya. Jadi kita bisa lakukan itu tuh. Cold boot itu lupa Bapak. Kalau nggak salah kita juga kan gini, kalau kita running adik-adik langsung dia akan kebuka emulator itu pada posisi terakhir kita pas matiin emulator gitu. Nah, tapi kalau cold boot itu di awal lagi kayak gini nih. Ya, dia booting dari awal tapi tidak menghapus data. Buat apa? Mungkin saja ada cache memory yang numpuk gitu ya di emulatornya sehingga dengan cold boot itu dihapus semua. Kira-kira kayak gitu. Ya, kalau wipe data jangan tanya, namanya wipe. Jadi kita benar hapus semuanya isinya. Jadi kosongan lagi kira-kira kayak gitu. Ya, tunggu sebentar.
udah kelihatan ya, ini kosong nih, nggak ada aplikasi-aplikasi yang sudah pernah Bapak install di sini ya. Nah, jadi default nih ya, defaultnya si emulator. Coba kita running sekarang ke situ. Kalau pasti force close seperti adik-adik kemarin pada kasih tahu ya, oh Pak force close gitu ya. Kenapa nge-lag nih? Oke, sebentar masih running. Jadi dia karena di wipe ya, karena di wipe datanya jadi kosong lama tuh. Nah, itu lagi installing. Kita lihat error nggak nih? Muter-muter kita lihat apakah berhasil. Kita lihat di sini di loket, berhasil ya. Ingin tutup dulu, kita buka lagi nih, set muter dia. Nah, dapat dia ya. Jadi ini adalah beberapa quote. Kalau kita klik set author, oh salah Bapak ya tadi ya, a house. Di sini Bapak salah nampilin ya. Di sini yang Bapak tampilin get text, padahal yang mau kita tampil TV text, yang mau kita lihat author ya, bukan TV text ya, TV author. Sorry compile ulang aja. Minute bentar. Kita klik set author Thomas Edison, set author Johann Wolfgang van Goethe, ini author Abraham Lincoln. Nah, inilah materi tentang retrofit. Untuk PAB1 retrofitnya itu begini aja gitu. Kalau PAB2 retrofitnya itu dipakai untuk ngambil data dari database MySQL. Jadi ada beda ya. Oke, adik-adik, sampai di sini materi aplikasi quote. Materi selanjutnya itu nanti yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa diikuti videonya. Bapak akhiri dengan salam berkatu, selamat malam dan salam olahraga.